Kami dulu memilih mengangkat anak bayi baru lahir. Alhamdulillah anak itu sekarang sudah kelas 3 SD. Insya Allah dia naik kelas 4. Kami mau sunatkan dia. Ibu kandungnya tak Islam. Tapi ketika umur 1 hari kami sudah azankan dia. Pertanyaan saya, bagaimana Islamnya anak yang diambil dari bayi? Anak yang diambil dari bayi hidup sama kita, belajar sholat sama kita, maka dia Islam. Sama macam anak bayi yang besar, maka tidak ada riwayat Abdullah bin Abbas syahadat ulang, tak ada. Tidak ada sahabat Nabi yang periode kedua yang ayahnya Islam. Abdullah bin Abbas syahadat tak ada. Abdullah bin Umar syahadat tak ada. Abdullah bin Amr bin As syahadat tak ada. Kenapa? Karena dia sudah Islam dari sejak kecil. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi dia sebetulnya sudah Islam anak itu. Islam sudah. Semua anak-anak yang lahir itu Islam. Lalu kenapa diadakan acara syahadat ulang di masjid? Syahadat ulang di masjid untuk istihar, mengumumkan ke khalayak supaya nanti kalau mati jenazahnya diurus umat Islam. Jangan sampai masuk Islam diam-diam di kamar, pas mati jenazahnya dikremasi, dibakar. Itu tujuannya. Adapun anak itu, maka dia sudah Islam. Karena dia diambil dari bayi. Maka dia sudah Islam. Dan anak bayi yang meninggal anak bayi, maka dia masuk surga. Itulah makna ayat wildanun mukhalladun. Anak-anak bayi yang kekal abadi, maksudnya kekal dalam surga, membawakan makanan-makanan orang di surga. Kalau masuk Islam maknya, ayahnya, maka dia akan berjumpa di akhirat. Kalau kita punya anak angkat, tolong perhatikan 3. Yang pertama, jangan pakai bin ayah angkat. Ud'uhum li'abaihim, pakailah bin ayah kandungnya, huwa aqsatu indallah, itu lebih adil. Jangan takut pakai nama ayah kandung. Kalaupun tak Islam, pakai nama ayah kandung. 2, kalau dia anak laki-laki, dia tidak mahram dengan ibu. Maka ibu di rumah pakai jilbab, pakai baju panjang. Beda sama anak kandung. Rambut ibu boleh nampak, leher ibu boleh nampak, lengan ibu boleh nampak, betis ibu boleh nampak. Tapi kalau sama anak angkat, dia ajnabi orang lain. Tak boleh berdua-duaan. Kalau anak angkat itu perempuan, bapak tak mahram sama dia. Banyak kejadian anak angkat berubah jadi bini angkat. Wah, gawat, cepat kita diserang. Aku datang untuk membantumu. Ayolah. Sekarang tahun 2024, Age of Empires punya versi seluler sekarang. Age of Empires Mobile mempertahankan elemen Age of Empires klasik sambil mengadaptasi gameplaynya untuk Jaga baik-baik. Yang ketiga, perhatikan tentang warisan. Banyak kejadian meninggal ayah angkat, harta diambil anak angkat semua. Kejadian sebaliknya, anak angkat yang mengurus orang tua angkat, pas meninggal, dia tak dapat apa-apa karena warisan diambil saudara ayah angkat. Untuk menghindari kejadian ini, anak angkat waktu kita masih hidup, kasih dia hibah. Langsung kasih hibah. Aku takut nanti kalau aku mati, kau tak dapat apa-apa, ini ku kasih kau duit, ini kendaraan, ini ruko, ini rumah. Jadi kalau kita mati, harta warisan kita dibagi tetap ke ahli waris.
Supaya kita tak zalim sama dia. Dia yang menjaga kita, dia yang menyuap kita, dia yang memandikan kita. Pas kita mati dia tak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, sakingkan sayangnya kita ke dia, diambilnya semua, saudara kita pula tak dapat. Nah, jadi hati-hati tentang anak angkat. Prinsipnya punya anak angkat baik. Saya punya mak angkat, ayah angkat. Lama saya tinggal. Bagaimana cara gadai menurut Islam? Minjam saya duit, kapan Ustaz bayar? Nanti ku bayar tanggal 1 Januari 2025. Itu namanya dain. Nanti 1 Januari 2025 ku bayar. Dain namanya, utang. Pinjam aku duit jamaah. Berapa Pak Ustaz? 100 juta. Kapan Ustaz bayar? 1 Januari 2025. Iyalah Ustaz, tapi aku kurang yakin sama Ustaz. Kalau Ustaz lain aku yakin, Ustaz politiknya aku agak kurang yakin. Jadi karena kau tak yakin, cumanalah kau mintalah surat tanah Ustaz yang kira-kiranya harga 100 juta. Supaya nanti 1 Januari kalau tak bayar, itu jadi milik aku. Kau pegang surat tanahku ini. Surat tanahku ini harganya 100 juta. Nanti 1 Januari tak ku bayar, ini jadi milik kau. Ini namanya rahan. Rahan namanya gadai. Dari bulan Oktober ini ke 1 Januari, ini punya siapa? Punya saya. Lalu kau tanam padi di atas tanah saya tadi. Hasilnya kau ambil riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Rupanya di atas tanah tadi ada rumah. Karena surat kau yang megang, lalu kau sewakan rumah, kau ambil duitnya, riba. Dia baru jadi milikmu 1 Januari 2025 kalau aku tak sanggup menebus. Maka doakanlah supaya aku tak sanggup menebus. Gadai. Sekarang banyak gadai tapi diambilnya manfaat. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kata Bang Haji. Terlalu. Apa boleh menyita barang orang yang berutang dengan nilai setara hutang yang berutang? Bukan boleh, wajib. Kalau 1 Januari aku tak sanggup membayar, maka surat tanah yang senilai 100 juta ini punya kau. Pas hari ini tanggal 31 Desember. Kapan berubah tanggal 1 Januari? Jantung saya begini, jantung antum pun begini. Saya takut kehilangan rumah, antum siap-siap dapat tanah dan rumah. Pas jam 11.30 saya telepon. Sudah aku transfer, batal. Jam 12:01, la salam wala kalam, berpindah hak milik punya antum. Tanggal 1 Januari, antum pergi ke BPN, berpindah surat nama. Bisa apa tak bisa? Tak bisa, karena tanggal 1 tanggal merah. Ngana buka kantor BPN. Makanya sebelum tanggal yang ditetapkan datang melapor. Aku belum bisa bayar. Tapi nanti kalau ada, ku bayar. Buat perjanjian baru. Akan ku tebus tanggal 1 Mei 2025. Bertambah 4 bulan lagi. Januari, Februari, Maret, April. Bagaimana nasib anak sebelum baligh meninggal? Rufi'al qalam an salasatin.
Ada 3 orang yang diangkat pena, tak mencatat. Kita hari ini tercatat. Bangun pagi, catat. Mandi, catat. Salat sunat wudu, catat. Salat sunat taubat, catat. Salat sunat tahajud, catat. Salat hajat, catat. Ke masjid, catat. Tapi ada orang yang penanya tak mencatat. Rufi'al qalam. Siapa dia? Anis sabiyyi hatta yahtalim. Anak kecil sampai akil balik. Anak kecil tak berdosa. Anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiqa. Orang gilo sampai sadar. Anak kecil tak berdosa. Meninggal sebelum akil balik, maka dia masuk surga. Namanya di surga wildanum mukhalladun. Anak-anak kecil yang kekal abadi di surga. Membawakan makanan penghuni surga. Ketika nanti emak ayahnya disuruh masuk ke neraka karena berdosa, datang anak kecil itu menarik ujung kain ayahnya. Ditariknya masuk ke surga. Itu namanya syafaat anak kecil. Udah saya tulis di blog. Tulis di blog Somat Moroko blogspot.com. Somat Moroko spasi syafaat anak kecil. Saya tulis ini pada tanggal 6 Mei 2012. 12 tahun yang lalu. Catatan tausiah Buya BA. Buya ini ceramah. Kata dia, nggak ada tuh anak-anak kecil bisa ngasih syafaat. Bohong itu. Kalau saya bantah dia di situ, malu dia. Saya tetap menjaga harga diri dia. Pulang dari acara kenduri itu, saya tulis ini, saya share ke tuan rumah. Itu yang diceramahkannya tadi itu salah tuh, saya bilang. Tolong kirim ke dia, saya bilang. Biar jangan dia salah terus. Nanti di mana-mana siapa BA nih? Saya pun tak ingat lagi siapa BA. Banyak anak mungkin. Kata dia, ini ada beberapa yang saya luruskan. Kata dia Nabi menangis ketika cucunya meninggal. Itu tak betul, salah. 2. Orang yang mati di tanah suci masuk surga. Tak betul. 3. 6 amal mengalir sesudah mati. Tak betul, salah. Tak ada yang menolong, tak ada anak bisa menolong. Bohong itu kata dia. Ada hadisnya. Dari Abu Hassan, qultu li Abi Hurairah, mata li ibnani, anakku 2 orang mati. Maka itu menyebabkan engkau masuk surga. Hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, 4 hadis yang mengatakan bahwa orang yang kematian anak kecil, udah di-share dulu. 4 hadis. Itu namanya syafaat anak kecil. Kata dia tak ada itu kirim-kiriman amal. Banyak kali salah Ustaz nih. Jadi menyalah-nyalahkan orang ini memang orang dari dulu. Oh, di komen banyak juga komen orang. Sudah saya luruskan dia. Tak tahu entah dia lurus entah masih bengkok. Allah. Bolehkan bertabaruk dengan orang mati seperti wali-wali dan orang-orang soleh. Judul bukunya Ithaful Azkiya. Nama pengarangnya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Share nanti ke grup.
Ini link PDF-nya. Kalau bisa, alhamdulillah. Tak bisa, innalillah. Al-Padino. Judul kitabnya Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bil Auliya Wal Anbiya. Boleh bertawassul kepada para wali dan orang-orang soleh. Caranya macam mana? Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepadamu ya Allah, berkat orang soleh ini kabulkanlah doaku. Bukan minta ke dia, mintanya ke Allah. Namanya tawassul. Tawassul itu gini. Ustadz Somad bisa datang ke kampung saya? Tak bisa, jadwal saya penuh. Bisa Ustadz datang ke Kuntu, kampungnya Ustadz Johar Arifin, kawan Ustadz di Mesir dulu, almarhum. Oh iya, insya Allah. Saya kasih dia kan gara-gara menyebut orang baik tadi. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang baik. Mana dalilnya? Dalilnya kata Nabi, nanti kalau dia datang kemari kalian minta doanya, karena doa dia makbul. Siapa itu? Wais Al-Qarni. Kenapa tak langsung aja? Waktu Nabi bilang, nanti kalau dia datang kemari, minta doa sama dia, karena doa dia makbul. Untung sahabat Nabi itu tidak Wahabi. Kalau sahabat Nabi itu Wahabi, langsung dibilangnya ke Nabi, ya Rasulullah, jangan pakai Wais, langsung sama Allah. Untung orang itu tak untung sahabat Nabi itu tak terkontaminasi. Tawassul. Nanti mintakan bedah buku kitab Ittihaful Azkiya tadi. Hari Ahad, hari libur, mintakan bedah buku khusus tawassul dengan wali. Mintakan Ustadz Al-Nob atau Ustadz Zul Ikram. Mintakan di Anwar. Yang menulisnya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari punya adik namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini punya anak namanya Syekh Abdul Mun'im yang mengkhatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu paman Syekh Abdul Mun'im dari Maroko. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sifat uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Itu ijtihad Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, belajar tauhid pakai ini. Ibnu Taimiyah abad ke-7, abad ke-8. Sedangkan yang jauh lebih tua daripada itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, abad ke-3. Imam Abul Hasan Asy'ari abad ke-3. Ibnu Taimiyah abad ke-8. Yang salaf itu Ibnu Taimiyah apa Abul Hasan Asy'ari? Asy'ari salaf. Jadi saya ini yang pengikut salaf. Yang pengikut Ibnu Taimiyah ini pengikut khalaf. Salaf. Masuk pada silabus pembelajaran kuliah. Sedangkan dalam Ahlus Sunnah sifat 20. Pendapat yang mengatakan belajar sifat 3 serangkai itu kafir lebih di pendapat amanat keras. Bolehkah kita sekedar belajar? Membaca buku Karl Marx boleh atau tak boleh? Kan tak mungkin antum datang ke kampus begitu masuk, adik-adik kita tauhid kebetulan kalian belajar di kampus ini sekarang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini adalah bid'ah. Bid'ah abad ke-8 ini. Kauci.
Syukur-syukur C kok dibilangnya D. Iyo kan diurang lalu kan jawab. Iyo lah Pak. Iyo. Pahami betul baik-baik, lulus ujian A, habis itu baru bantah pakai sifat 20. Wujud kidam bakong khalafatul awas. Rububiyah, meyakini Tuhan Rabb, dia pencipta, dia penjaga, dia pemberi rezeki, tapi belum menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena yang paling tinggi uluhiyah, rububiyah. Jadi kalau begitu Abu Lahab masuk surga. Karena Abu Lahab itu rububiyah. Disusun ulama mazhab Asy'ari, wujud qidam baqa. Kenapa cuma 20? Kalau ada nanti yang membantah, kenapa sifat itu cuma 20? Sudah dia sebutkan dari 1 sampai 20. Pas dia tak bisa, kau 20 aja tak hafal. Apalagi kalau lebih 20. 20 itu bukan batasan. 20 itu adalah kriteria yang disusun ulama untuk membantah Tuhan-Tuhan. Sama macam KPU membuat kriteria yang boleh ikut pilkada. 20 itu sebagai paku. Siapa saja yang mengaku Tuhan akan tereliminasi dengan 20 pasal. Sekarang saya sebut. Kata artis, ada artis. Waktu dia sedang bersemedi malam-malam. Berjumpa dia dengan Tuhan di langit. Tuhannya hitam. Mungkin belum kena skincare. Pertanyaannya, kalau dia belajar sifat 20, apakah itu bisa diterima sebagai Tuhan? Tidak. Kena pasal berapa? Hah? Wujud, ada dia wujud. Wujud, ada dia wujud. Dia kena pasal 4. Mukhalafatuhu lil. Pejamkan mata. Nampak dia hitam. Bukan. Mukhalafatuhu lil hawadits. 20 pasal itu disusun untuk mengadakan seleksi Tuhan. Sekarang di dunia ini ada 4.000 Tuhan. Sesuai survei hasil LSI, lembaga survei internasional, ada 4.000 Tuhan. 4.000 Tuhan itu bisa diseleksi, dan 3.999 Tuhan itu akan rontok semua. Yang lulus hanya la ilaha illallah Muhammadun. Nabi Isa Tuhan, kena pasal berapa? Berarti ini asma wa sifat semua ini. Nabi Isa Tuhan, kena pasal berapa? Qidam. Qidam tak berawal. Nabi Isa berawal, kena pasal 2. Pasal 3 baqa. Nabi Isa berakhir. Sedangkan baqa tidak berakhir. Pasal 4. Mukhalafatuhu hadis, kena pasal 4. Pasal 5, qiyamuhu binafsi, dia dikandung Maryam. Jelas? Masak sifat 20 itu. Jangan setengah masak. Siapa ngajar sifat 20 sekarang di Pekanbaru? Minta satu masjid, jangan tabrakan dengan yang lain. Kalau di sini ada Bulughul Maram, di sini ada Riyadhus Shalihin, di sini ada Al-Azkar, minta satu malam di Pekanbaru sifat 20, kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahim. Tipis. Beli, baca kitab. Masak sifat 20. Ustaz Al-Nob atau Ustaz Zul Ikrami.
atau Ustadz Nixon. Bagaimana cara meninggalkan maksiat berkali-kali bertobat tapi tetap masih mengulangi? Ini pertanyaannya umum. Maksiatnya apa dulu? Kalau maksiatnya narkoba, nggak bisa dengan sholat sunat taubat. Kalau narkoba mesti masuk BNN. Karena narkoba itu tidak bisa remnya rem cip, tidak bisa. Jadi kalau biasa makai satu hari tiga on misal, dia mesti satu on dulu, dia perlahan, nggak bisa langsung. Dia mesti rehabilitasi. Apa dulu maksiatnya? Maksiatnya pacaran Pak Ustadz, bebini. Sudah bebini masih pacaran, poligami. Karena memang ada yang tak bisa dia. Tak bisa satu. Dulu ada dosen saya di UIN. Tapi kalau pergi undangan kemana-mana, digandeng ya dua-dua. Dosen saya dulu. Nggak tahu masih ada atau tidak. Bini yang kedua itu, bini yang pertama itu yang mencarikan. Dia yang meminangkan. Pasti tanya orang, kenapa ibu pinangkan? Daripada aku mati, kata dia. Memang ada begitu. Itulah hebatnya ajaran Islam. Nah, jadi sebutkan dulu apa dosanya. Kalau tak kau sebutkan saya tak tahu. Apa hukumnya kita sholat fardu melihat Al-Quran? Sholat sunat boleh. Dalilnya sahabat Nabi sholat nengok mushaf, makmumnya Aisyah. Boleh. Kalau sholat fardu tidak, hanya sholat sunnah. Apa yang dibaca untuk pelunas utang? Datang sahabat Nabi mengadu, ya Rasulullah, aku dililit utang, kasih aku doa. Nabi kasih doanya adalah dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Tapi ini bukan mantra. Ini kalau dipahami orang jadi semangat kerja. Kalau dia kerja dapat duit, duitnya untuk bayar utang. Tengok yang 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, banyak keinginan. Wal hazan, kesulitan. Wal ajzi, lemah. Wal kasal, malas. Wal jubni, takut. Wal bukhli, pelit. Wa ghalabatid daini, dililit utang. Wa qahrir rijal, dikuasai orang lain. 8 penyakit ini selamat, semangat bekerja, dapat duit, bisa bayar utang. Rasional? Rasional. Masuk akal. Bukan disuruh itu tertidur. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi. Allahumma inni a'udzubika. Datang orang menagih, kapan kau bayar? Allahumma inni a'udzubika. Kata yang nagih itu, udahlah, karena aku tengok kau udah agak gila. Rasional. Siapa yang sholat duha kaya raya? Apa maksudnya? Maksudnya tidak tidur pagi, kerja. Bukan sholat duha terus tak bekerja. Islam ini rasional. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jual beli kredit boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tambahan waktu.
Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ini dalilnya, hadis sahih. Dan Sahih Muslim. Ada budak namanya Barirah, dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit, karena tidak ada unsur gharar di dalamnya. Juga tak ada riba dan tak ada jahalah. Maka boleh, sama seperti jual beli lainnya. Dengan syarat tidak ada orang ketiga di antara kita. Siapa orang ketiga? Finance, jasa keuangan. Bapak punya tanah, saya langsung bayar kredit ke bapak, boleh. Tapi kalau datang orang ketiga, dipinjamkannya uang, maka akadnya adalah uang dengan uang, riba. Uang dengan tanah, tak riba. Uang dengan mobil, tak riba. Uang dengan motor, tak riba. Uang dengan uang, riba. Saya berpihak kepada paslon bukan sesuatu yang baru. Saya pulang ke Bumi Lancang Kuning 2008 pulang. 2010 saya udah viral, tapi baru sebatas Bagan Siapi-api sampai Tembilahan. Ruang lingkupnya baru Seriau. Dan saya udah keliling dengan Pak Ahmad. 2011 saya keliling dengan Pak Ahmad untuk periode kedua Rokan Hulu. Jadi mazhab saya, mazhab Jahar ini memang dari dulu. Ya bukan mendadak tiba-tiba 2024 ini. Udah lama saya pakai mazhab Jahar ini. Bukan dulu sir, sekarang Jahar, enggak. Saya dari dulu memang udah Jahar. Kenapa Ustadz jalan dengan Pak Ahmad? Pertama, karena dia membangun Islamic Center. Yang kedua, karena dia buat sekolah tahfiz. Dari mulai penitipan anak, SMP tahfiz, SMA tahfiz, Institut Sains Tahfiz Quran Syekh Ibrahim An-Naqsyabandi, Al-Khalidi An-Naqsyabandi. 3, zakat potong atas. 4, wajib PNS sholat berjamaah zuhur asar dan subuh Jumat sujud tilawah di Masjid Islamic Center. Jadi karena saya tengok ini bagus, ya saya jaharkan. Dan dari 2011 itu sampai sekarang tidak ada orang mengatakan saya berdosa. Dan tidak ada pula orang berkelahi gara-gara saya di Riau ini. Tolong carikan satu kasus orang berkelahi di 12 kabupaten kota ini gara-gara saya jahar lalu dia berkelahi. Bisa antum carikan? Insya Allah ya, carikan. Karena saya mengajak, siapa yang tidak ikut pilihan saya, halal darahnya. Nggak ada. Tidak ada itu. Pernah saya menyerang orang? Tak pernah. Kumpulkanlah. Semua ceramah saya tidak ada yang eksklusif tertutup, tak ada. Semua ada direkam tim media. Tidak pernah menyerang orang, tak pernah memburukkan orang. Kata Sokrates, Sokrates ini filosof dari Yunani. Kata Sokrates, manusia ini terbagi 3. Level paling tinggi VVIP, VIP, kelas ekonomi. Orang VVIP kalau jumpa, yang dibahasnya adalah ide. Orang VVIP, kelas premium, bukan yang solar oplosan. Yang kelas tinggi, itu kalau jumpa yang dibahasnya adalah ide. Bagaimana ide-ide kita memajukan ke depan. Orang yang kelas pertengahan, kalau jumpa, yang dibahasnya itu kejadian. Kejadian angin puting beliung, kejadian tabrakan, na'udzubillah. Orang yang kelas bawah, kalau berjumpa, membicarakan orang lain. Jadi kalau antum ketemu sama orang,
yang dibicarakannya adalah saya, itu berarti memang kelas solar minyak jelantah. Kita ini bicara ide. Yang kita bicarakan ini adalah ide. Saya berbicara tentang ide. Saya mau orang mendarat, turun di airport Sultan Syarif Qasim II, keluar dia dari pintu gerbang, dia buka kaca, dia menengok ada lembaga besar bernama IQRA, Institut Quran Riau. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Universitas Quran, dari mulai belajar Iqra sampai qiraat Hafs an Asim, qiraat Wars, qiraat Kumbul, Ibnu Katsir, dari mulai kaligrafi Al-Quran sampai tafsir Al-Quran, lembaga Al-Quran internasional. Itu tidak bisa diwujudkan dengan ceramah. Itu mesti orang yang punya kekuasaan. Bicara ide. Ternyata bicara ide itu haram sekarang. Memang susah kalau kita Raja Wali hidup di tengah itik. Karena kita akan dianggap, semua itik akan mengatakan berdosa, terbang itu berdosa. Ada manusia-manusia yang pikiran dia itu baru bisa dipahami orang 100 tahun setelah itu. Dia tidak hidup di zamannya. Nanti 40-50 tahun lagi, ketika ada orang bersuara tentang perlunya jahar dalam masalah politik, barulah orang ingat dengan almarhum Abdul Somad. Oh, kata orang. Dia udah bisa bilang, oh itu udah alhamdulillah.